Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan hari ini dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Seluruh kegiatan kesan digabungkan di dalam acara doa puasa yang diadakan pada tanggal 27 Maret sampai 5 April 2023 yang diadakan setiap hari dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu saudara. Dimanapun saudara berada, kita percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan oleh amin. Amin. Mari kita bersama menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Biarlah hanya di dalam nama-Mu kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Lebih lagi kita nyatakan kebenarannya bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Mari nyatakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam
imanmu katakan, hanya di dalam namanya. Yes Tuhan, Kaulah satu-satunya harapan kami. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Di dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena kita percaya hanya di dalam namanya kita memperoleh keselamatan. Amin. Amin. Tuhan, Kaulah perisaiku. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah.
percaya Engkau adalah perisai segenap hidup kami. Kami lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan ini dengan iman mari bersama kita nyanyikan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Lagi nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan,
menerima semua mujizat-Mu. Kami nyatakan haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Mari nyatakan dan terima mujizatnya. Aku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatannya, perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Lebih lagi katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakan. Yes Tuhan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah memasuki akhir bulan Maret, di mana di sepanjang bulan Maret ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema melangkah dengan iman, going with faith, yang telah diuraikan secara berturut-turut setiap minggu. Di minggu pertama, iman, jembatan menuju mujizat. Dan minggu kedua adalah resiko iman. Dan ketiga adalah iman yang gigih. Di akhir bulan ini, minggu keempat adalah iman bekerja sama dengan perbuatan. Firman Tuhan yang telah diuraikan dan telah kita dengar itu kiranya iman kita bertumbuh olehnya, dan lebih dari itu, tindakan-tindakan kita berjalan dengan iman oleh firman Tuhan tersebut. Saya meyakini bahwa ketika iman kita semakin bertumbuh oleh firman Tuhan, maka di tengah tantangan yang tidak mudah, kita semakin tangguh dalam menghadapinya. Bahkan kita mengalami terobosan demi terobosan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, serta memperoleh semua yang telah Allah janjikan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Iman yang semakin bertumbuh, kuat dan sehat adalah iman yang berlandasan dengan firman Tuhan dan diikuti dengan tindakan seturut tuntunan firman Tuhan.
Iman sekedar pengetahuan tidak disertai dengan perbuatan akan menjadi mati. Namun tindakan tanpa iman adalah kesia-siaan. Sebab tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Bahkan perbuatan tanpa iman adalah dosa. Sebagaimana yang ditulis oleh Paulus dalam Roma 14 ayat 23 bagian kalimat terakhir dikatakan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Oleh karenanya, iman dan perbuatan harus bekerja sama sehingga iman itu menjadi nyata dan berkenan kepada Tuhan. Iman yang bekerja sama dengan perbuatan akan melahirkan mujizat yang memberikan damai sejahtera dan sukacita yang meneguhkan dan melekatkan kita dari hari sehari kepada Tuhan. Serta semakin hari mendekatkan kehidupan di dalam kekekalan untuk memerintah bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Yakobus 2 ayat 22. Dikatakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ketika iman dari firman Tuhan dan diwujudkan dengan perbuatan, maka hal yang akan terjadi adalah mujizat, sukacita, dan keselamatan. Bila iman yang disertai dengan perbuatan, maka kuasa firman Allah yang kita percaya itu menjadi nyata, dapat dilihat, dirasakan, dan dinikmati oleh kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah merupakan kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Disebut iman yang mati. Kita perlu menjaga keselarasan antara pengakuan percaya kita kepada Yesus melalui tindakan kita setiap hari. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman berarti penopang dan landasan kita untuk berdiri bagi sesuatu yang kita harapkan. Jika kita telah memilih Kristen sebagai landasan iman, maka kita harus sadar menjadi orang percaya memiliki tanggung jawab terhadap Allah yang kita percayai, juga tanggung jawab terhadap sesama kita. Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 4 ayat 18, bukan karena yang dilihat tapi yang tidak terlihat. Kita dihubungkan dengan sumber Allah yang hidup. Kita kuat karena beriman kepada sesuatu yang tidak kelihatan dan terus bersandar kepada Tuhan. Objek iman kita bukan kepada sesuatu yang kita lihat oleh mata kita. Tetapi objek iman kita adalah iman yang berasal dari firman Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Orang percaya yang sedang dalam pergumulan hidup harus tetap tegar membuktikan secara nyata kemenangan iman, baik rohani maupun jasmani. Salah satu contoh di dalam Alkitab adalah seorang panglima perang yang sedang sakit kusta bernama Naaman. Naaman adalah seorang panglima perang, seorang yang memiliki pengaruh besar, seorang yang terhormat, seorang yang kaya raya, seorang yang perkasa dan memiliki keberanian, seorang yang kuat dan memiliki banyak kecakapan, seorang yang selalu membawa kemenangan bagi negerinya. Namun ia seorang penderita kusta. Seperti apakah penyakit kusta itu? Penyakit itu adalah penyakit kulit yang penuh dengan sisik-sisik putih licin, mengkilap dan ditekan. Daging di sekitarnya tidak terasa sakit lagi. Penyakit ini tidak terobatkan. Di kalangan orang Ibrani, penyakit ini dianggap najis dan berbahaya. Karena simbol dari dosa sehingga penderita harus diasingkan dari masyarakat. Semua telah dimiliki Naaman. Semua itu tidak dapat melindungi Naaman dari penyakit kusta. Apapun yang dimiliki Naaman tidak dapat melindunginya dari sakit penyakit. Penyakit kusta yang diderita oleh Naaman telah menyebabkan dia kehilangan sukacita dan gembira. Ada seorang anak perempuan berasal dari Israel. Ia menjadi tawanan perang, dipekerjakan menjadi seorang pelayan di rumah Naaman. Ketika mengetahui bahwa tuannya sakit kusta, ia menginginkan kesembuhan atas tuannya. Kemudian ia memberitahukan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa yang dapat menyembuhkan penyakit tuannya.
Sekalipun ia belum pernah melihat Elisa menyembuhkan orang kusta, tetapi ia telah mengetahui bagaimana Allah Israel telah melakukan mujizat demi mujizat melalui Nabi Elisa. Dan ia percaya bahwa lewat Nabi Elisa Allah Israel sanggup menyembuhkan penyakit tuannya. Naaman yang adalah pemimpin besar dan sangat dihormati terimpartasi oleh iman seorang anak kecil. Dan pada akhirnya Naaman memilih untuk beriman seperti iman seorang anak kecil ini. Sebagaimana yang dituliskan dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ke 15. Dikatakan di sana, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan, tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Dia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya serta berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kusta. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Di kalangan orang Ibrani, penyakit kusta dianggap najis dan berbahaya karena simbol dari dosa, sehingga penderita harus diasingkan dari masyarakat. Semua telah dimiliki Naaman. Namun hal itu tidak dapat melindungi Naaman dari penyakit kusta.
harta benda, jabatan dan sebagainya tidak dapat melindungi dari penyakit kusta. Penyakit kusta yang diderita oleh Naaman telah menyebabkan dia kehilangan sukacita dan kegembiraan. Seorang anak perempuan berasal dari Israel. Ia menjadi tawanan perang dan dipekerjakan menjadi seorang pelayan di rumah Naaman. Ketika mengetahui bahwa tuannya sakit kusta, ia menginginkan kesembuhan atas tuannya. Kemudian ia memberitahukan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa yang dapat menyembuhkan penyakit tuannya. Sekalipun ia belum pernah melihat Elisa menyembuhkan orang kusta, tetapi ia telah mengetahui bagaimana Allah Israel telah melakukan mujizat demi mujizat melalui Nabi Elisa. Dan ia percaya bahwa lewat Nabi Elisa, Allah Israel sanggup menyembuhkan penyakit tuannya. Naaman yang adalah pemimpin besar dan sangat dihormati, terimpartasi oleh iman seorang anak kecil. Dan pada akhirnya Naaman memilih untuk beriman seperti iman seorang anak kecil ini. Iman Naaman yang bekerja sama dengan perbuatannya melahirkan mujizat atas dirinya. Peristiwa yang dialami oleh Naaman tersebut, sebagaimana telah kita baca tadi dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-15. Maka setidaknya 3 hal mujizat itu akan menjadi nyata. Bila pertama diawali dari iman oleh firman Tuhan. Sekalipun Naaman belum melihat, namun ia beriman juga. Dan sangat percaya bahwa apa yang dikatakan oleh anak kecil itu pasti terjadi. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang dicatat Paulus dalam Roma 10 ayat 17. Iman dapat tumbuh saat firman Tuhan didengar, direnungkan dan disimpan di dalam hati. Sangat penting memasang telinga baik-baik untuk mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan tidak sekedar memuaskan telinga, tetapi lebih dari itu adalah membangkitkan percaya di dalam hati kita kepada Tuhan. Mengapa begitu pentingnya iman? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Ini menyatakan bahwa tanpa iman kita tidak dapat membangun pengharapan kita. Kalau tidak ada dasar maka tidak ada bangunan. Bisakah sebuah bangunan yang sempurna dibangun tanpa dasar? Bisakah kita memperoleh apa yang kita harapkan tanpa iman? Saat kita beriman kepada Yesus dan Yesuslah sebagai dasar iman kita, maka seluruh permintaan kita pasti terjadi. Sebagaimana ditulis dalam Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dengan iman kita dapat melihat mujizat terjadi. Naaman tidak hanya beriman, tetapi ia mulai melangkah dengan pergi menghadap raja dan meyakinkan raja atas apa yang ia percayai. Sebagaimana yang ditulis dalam ayat 4 dan ayat kelima, menjelaskan bahwa ia membawa surat resmi dari Raja Aram kepada Raja Israel. Ia tidak akan pergi dalam penyamaran, tetapi pergi dalam status dan dengan satu rombongan besar untuk menghormati Nabi. Tidak akan pergi dengan tangan kosong, tetapi membawa dengan emas, perak, dan pakaian. Bagian yang kedua saudara adalah iman oleh firman Tuhan yang disertai dengan ketaatan. Naaman memang memiliki iman dan oleh imannya itu bertindak. Namun di dalam pikirannya ia telah memikirkan bagaimana nantinya ia dipulihkan. Datanglah seorang suruhan dari Elisa kepada Naaman bahwa Naaman akan sembuh jika ia mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuatu yang mustahil dilakukan dan disodorkan oleh Elisa kepada Naaman.
Hal ini membuat Naaman menjadi gusar. Ayat 11 sampai 12. Dan dia menjadi panas hati. Ia berpikir kalau Elisa akan menyembuhkannya seperti apa yang dipikirannya dan dilihat di daerahnya. Lagi pula semua orang, baik orang Aram maupun orang Israel, tahu bahwa sungai Yordan tidak dapat menyembuhkan penyakit kusta. Bahkan sesuatu yang tidak bisa, yaitu orang sakit disuruh mandi, bukankah akan tambah sakit? Apa yang tersiar dari kebenaran ini? Naaman perlu tahu bahwa bukan sungai Yordan yang menyembuhkannya, tetapi kesembuhan yang akan ia terima adalah kasih karunia dan kuasa Allah. Ketika Naaman menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa, Allah hanya menemukan ketaatan dari kehidupan Naaman. Iman tidak cukup bagi Naaman untuk menerima kesembuhan dan pemulihan, tetapi Allah menghendaki agar Naaman belajar taat kepada perintah Tuhan. Sulit bagi Naaman untuk taat karena ia seorang panglima dan hanya kepada perintah raja saja ia akan taat. Namun ketika ia dinasihati, ia taat melakukannya. Hal yang sama seperti itu juga yang dialami oleh 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena ketaatan mereka terhadap perintah Tuhan itu sendiri yang dicatat di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Kadang-kadang bukan mujizat yang menjadi tujuan akhir Tuhan bagi kita. Tetapi bagaimana kita dapat berubah dari sikap yang tidak taat kepada sikap taat kepada firman-Nya. Apa yang membuat engkau tidak taat hari-hari ini? Di area mana engkau tidak taat? Faktor apa yang membuat engkau tidak taat? Ambil komitmen saat ini. Mulailah belajar untuk taat terhadap apa yang Tuhan mau. Jangan biarkan iblis menabur keraguan atas hidupmu. Jangan biarkan ia memperbudak dan menawan hati dan pikiranmu. Keluarlah dari situasimu yang sulit. Sebab Tuhan menjanjikan mujizat bagi orang yang taat. Bagian yang ketiga, iman yang disertai dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Perintah Nabi untuk mandi sebanyak 7 kali dalam sungai Yordan adalah suatu perintah yang menuntut bukan saja ketaatan, tetapi kerendahan hati. Mengapa? Setidaknya ada 3 alasan yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 sampai 14. Yaitu menemui Naaman hanyalah seorang suruhan Nabi Elisa. Yang diperintah adalah Naaman yang memiliki reputasi baik dan kedudukan yang tinggi. Apa mungkin ia harus mengorbankan reputasi dan kedudukannya dengan merendahkan diri, mandi di hadapan bawahannya? Baik kalau penyakitnya sembuh, kalau tidak. Kemudian lagian sungai Yordan tidak sebersih sungai-sungai di Damsyik. Bukankah sungai-sungai di Damsyik itu lebih higienis airnya dibandingkan dengan sungai di Yordan? Dalam kerendahan hati, Naaman masuk ke dalam sungai Yordan dan membenamkan diri sebanyak 7 kali. Maka pulihlah ia dari sakitnya dan ia menjadi tahir. Kerendahan hati membawa Naaman menerima pemulihan yang sempurna atas penyakitnya dan kehidupannya. Belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan itu sulit. Sebab banyak yang harus dikorbankan. Reputasi dan kedudukan menjadi taruhannya untuk hidup rendah hati. Namun perlu diingat, tinggi hati itu adalah awal dari kejatuhan. Tetapi waktu kita merendahkan diri dan hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita dan menyatakan mujizatnya atas hidup kita. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu yang ditulis dalam Amsal 18 ayat 12. Tidak jarang orang berkata, saya telah berdoa dan ternyata doa saya tidak juga dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang masih kurang dalam doa saya? Mungkin ada di antara saudara yang pernah atau sedang mengucapkan pertanyaan tersebut di dalam hati saudara. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang wajar. Di dalam kenyataan sehari-hari, ada orang yang berdoa tentang kesulitan yang ia alami dan ia segera memperoleh pertolongan Tuhan. Sedangkan ada orang yang lain mendoakan hal yang sama, namun doanya tidak kunjung dikabulkan. Apakah yang menjadi penyebab dari perbedaan itu? Tentang hal tersebut ada berbagai faktor yang menjadi alasan. Salah satu alasannya adalah faktor iman. Karena suatu tindakan yang dilakukan tanpa iman
bila dibandingkan dengan tindakan yang sama namun dilakukan dengan iman, maka hasilnya akanlah sangat berbeda. Hal ini adalah yang dialami oleh Naaman. Ia tidak hanya berdoa, tetapi ketika ia mendengar berita dari istrinya bahwa ada seorang nabi di Samaria yang diinfokan oleh tawanan perang, seorang anak perempuan yang menjadi pembantu rumah tangga dari istri Naaman, nyonya dari anak perempuan tawanan tersebut. Naaman pergi, melangkahkan kakinya, pergi ke Samaria menemui Nabi Elisa, yang walau sekalipun dia tidak bertemu dengan Elisa, namun Elisa menyuruh bujangnya menemui Naaman untuk menyuruh Naaman pergi ke Sungai Yordan untuk membenamkan dirinya sebanyak 7 kali. Dan sekalipun dengan banyak pertimbangan yang mustahil dalam pikiran Naaman, namun dengan iman oleh firman Tuhan, merendahkan diri dan hati dalam kuasa Tuhan, dengan taat melakukan perintah firman Tuhan, maka mujizat kesembuhan terjadi baginya. Itulah iman yang bekerja sama dengan perbuatan mendatangkan mujizat. Iman bekerja sama dengan perbuatan adalah iman oleh firman Tuhan dengan merendahkan diri dan mentaati firman Tuhan dengan segenap hati. Mujizat akan menjadi nyata bila kita mengawali hidup ini dengan iman kepada firman Tuhan dan dengan merendahkan diri untuk mentaati firman Tuhan dengan segenap hati. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau. Ada banyak tantangan yang ada di depan kami, yang tidak mudah kami lalui. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, melebihi kemampuan dan kekuatan kami. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Allah yang hidup senantiasa menyertai kami. Dan Engkau memberikan kami firman-Mu untuk kami percaya. Tolonglah kami. Biarlah iman kami bertumbuh terhadap firman-Mu itu ya Tuhan. Firman yang telah kami dengar, itu menjadi sesuatu hal yang menjadi kekuatan bagi kami. Untuk melangkahkan kaki kami dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Dan apa yang telah Engkau firmankan, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, tambahkanlah iman bagi kami. Agar di setiap tantangan yang kami hadapi, kami tidak menjadi kendor. Kami tidak mengalihkan perhatian kami kepada masalah yang ada. Tetapi hati kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami hanya tertuju kepada Tuhan dan firman yang kami dengar itu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu itu di dalam hati kami. Dan itu menjadi rema di dalam hidup kami. Kami bertindak seturut firman-Mu itu. Maka kuasa, mujizat Tuhan akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Teguhkanlah kami dan biarlah firman itu termeterai itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Mari nyatakan dan terima mujizatnya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya
mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatannya ajaib telah dikerjakan. Aku percaya padamu. Lebih lagi katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib. Yes Tuhan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada Mari kita akhiri ibadah kita. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan bila engkau angkat kedua belah tanganmu, tanda berserahmu kepada Tuhan. Dan Allah yang hidup menurunkan berkat-Nya atasmu, memberikan pertolongan kepadamu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang memimpin engkau kepada seluruh kebenaran oleh Roh Kudus. Yang menuntun dan memimpin setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.